Dipo, selamat pagi. Jadi ini PPNBM kembali jadi 100% diskonnya. Apa pengaruhnya ke sektor otomotif sebenarnya? Iya, selamat pagi Pak sekali. Setidaknya dari perpanjangan kebijakan diskon pajak penjualan mobil ini dapat memberikan angin segar ataupun napas buatan setidaknya bagi pabrikan-pabrikan mobil, khususnya untuk tetap produktif di masa PPKM darurat yang kita tahu sudah dimulai dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kalau kita mengacu kepada apa yang kemudian disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada dua tujuan utama sebenarnya dari perpanjangan kebijakan diskon pajak penjualan mobil ini. Yang pertama adalah untuk kemudian mempercepat ritme pemulihan ekonomi nasional, artinya ini adalah dampak ataupun manfaat secara makro, tetapi yang lebih spesifik lagi selama masa PPKM darurat diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat menjaga, kemudian juga tetap merangsang daya konsumsi masyarakat selama masa PPKM darurat yang memang disinyalir salah satu faktor yang kemudian akan berpengaruh adalah melemahnya daya beli masyarakat begitu. Diharapkan dengan adanya kebijakan ataupun perpanjangan diskon PPNBM DTP hingga Agustus 2021 untuk mobil dengan segmen kendaraan 4x2 dengan kapasitas mesin 1.500 cc dan jenis 23 kendaraan yang sama seperti periode sebelumnya. Ini masyarakat kelas menengah dan juga kelas atas dapat menggunakan resources-nya selama kebijakan ini diberlakukan. Karena kalau kita melihat data yang kemudian disampaikan oleh pihak Gaikindo, kebijakan dari diskon pajak penjualan mobil ini memang nampaknya memberikan dampak positif bagi sektor otomotif setidaknya pada Januari hingga Mei 2020 jika dibandingkan dengan 2021 ada peningkatan produksi dan juga penjualan retail. Saya akan sebutkan datanya kepada Anda Pak Skalis dan juga saudara, seperti misalnya pada Januari hingga Mei 2020 produksi mobil ini berada di angka 351.954 dengan penjualan retailnya sebesar 260.722 unit. Sedangkan pada Januari hingga Mei 2021 di mana kita tahu itu sudah memasuki masa pandemi COVID-19, justru dengan adanya kebijakan diskon pajak penjualan mobil ini produksi dan juga penjualan retail mobil meningkat dengan angka produksi mobil sebesar 413.113 unit dan juga penjualan retail mobil sebesar 322.128 unit. Walaupun sebenarnya kalau kita telisik lebih mendalam lagi, tidak semua pabrikan mobil ini mendapatkan dampak positif ataupun kecipratan manfaat dari kebijakan tersebut, seperti misalnya adalah pabrikan Nissan, wholesale Nissan pada periode Januari hingga Mei 2021 tercatat sebanyak 388 unit atau menurun 81,9% dari realisasi di periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 2.145 unit. Artinya memang ini ada beberapa hal yang kemudian secara mandiri oleh pabrikan-pabrikan mobil ini harus tentu di-upgrade atau harus tentu diputar otak mereka untuk kemudian tetap meningkatkan produksi dan juga penjualan retail. Untuk kemudian membahas bagaimana kemudian pergerakan bursa ataupun saham pada pagi hari ini, juru kamera kami Misbahul Munir akan menunjukkan kepada Anda. Pas Kalis dan juga saudara, ini adalah pembukaan pasar 8 menit setelah pukul 9 pagi hari tadi, di mana pembukaan pasar ataupun indeks harga saham gabungan berada di zona hijau ataupun berada pada level 6.018,26 ataupun menguat sebesar 0,24% atau 14,39 basis poin. Kalau kita mengacu kepada penutupan pasar pada hari kemarin, IHSG sempat melemah sebesar 0,29% ke level 6.005,61, namun memang IHSG sendiri masih mampu bertahan di zona psikologis atau berada di level 6.000. Pergerakan kasus COVID dan juga bagaimana kemudian implementasi terkait dengan PPKM darurat ini nampaknya menjadi dua sentimen utama yang kemudian masih akan terus terjadi setidaknya pada pergerakan bursa di pekan ini. Hal ini juga tentu kembali lagi mempengaruhi bagaimana kemudian sektor otomotif dapat berpenetrasi. Karena kalau kita lihat informasi yang juga sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak GIAS ataupun Gaikindo International Auto Show 2021 ataupun pameran otomotif gabungan, ini juga nampaknya akan mengalami pengunduran jadwal dari awal bulan Agustus hingga September 2021. Artinya para pabrikan-pabrikan mobil ini juga harus, seperti yang tadi saya sebutkan, harus memutar otak untuk kemudian dapat lebih aktif di era digital ataupun mengaktifkan digital mereka untuk kemudian melakukan pemasaran lebih masif lagi untuk kemudian menyeimbangkan manfaat dari adanya kebijakan diskon pajak penjualan mobil untuk kemudian mendapat manfaat dari kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya, Pak Skalis.
Adanya rangsangan daya beli dari PPNBM 100% ini dan juga efek domino yang akan dihasilkan dari kebijakan ini. Kita akan nantikan. Terima kasih Dipo Nurbahagia mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.